Untuk hari ini, Ibu akan membahas mengenai Down syndrome. Ini adalah materi pilihan kelas kalian. Silahkan disimak baik-baik mengenai Down syndrome. Ini adalah seputar wawasan mengenai apa sih itu Down syndrome dan apa sih penyebab dari Down syndrome. Kira-kira aku sedang mengalami Down syndrome nggak ya? Oke, Down syndrome itu adalah kapan terakhir kali kamu sadar kalau kamu itu tidak baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja. Kira-kira kapan nih? Ada yang mungkin kemarin, minggu lalu, atau beberapa jam yang lalu. Kan kita tidak tahu ya, sama seperti ibu. Kapan terakhir kali ibu merasa tidak baik-baik saja. Kadang kita menyadari, kadang kita juga tidak menyadari. Oke, kita lanjut slide berikutnya untuk pembahasan mengenai Down syndrome. Nah, Down syndrome ini pertama kali sebenarnya dikemukakan di Stanford University Amerika Serikat. Ya, di sini kemudian ingin membahas mengenai bebek berenang. Pernah kan lihat bebek berenang? Kalau misalnya nih kalian lihat bebek berenang, kira-kira saat bebek berenang itu dia berusaha keras nggak ya saat berenang? Sepertinya di atas itu dia merasa fan-fan aja, kayak semua lancar gitu. Terus damai-damai saja. Tapi, apakah kamu tahu apa yang terjadi di dalam air? Tahu kan, bebek itu kakinya kecil. Nah, dia hanya memiliki kaki sepasang, kaki kecil yang dimana kaki kecil itu terus mengerus untuk mengayuh dengan susah payah supaya dia tetap bisa terapung di atas air. Jadi misalnya kita lihat bebek berenang gitu kan, kayak tenang aja di atas air, nyaman sentosa gitu ya. Tapi nggak tahu nih di dalam ini bebek berenang itu membutuhkan berapa banyak energi untuk bisa kipit-kipit bahasanya, kipit-kipit dalam bahasa Jawa ya nak ya, kipit-kipit untuk mengayuh saat dia berenang itu. Nah, mungkin kamu juga pernah nih menjumpai yang namanya apa ya? Seseorang yang mampu meraih kesuksesan dan terlihat menikmati hidupnya. Ya, mungkin kalian pernah menjumpai itu. Tapi, apakah kalian menyadari saat orang itu merasa, yang kalian pikir nih, orang itu merasa happy, senang. Oh, dia sukses, dia pasti happy, dia pasti senang. Tapi sebenarnya tidak, nak. Di balik cover yang happy itu, pada kenyataannya mereka itu memiliki sebuah tekanan atau segudang masalah yang ditutupi supaya ia selalu terlihat baik-baik saja, supaya orang itu terlihat baik-baik saja. Gimana ya caranya biar aku tuh terlihat baik-baik aja meskipun di belakangku tuh punya banyak sekali masalah. Gitu. Ya, kita lanjut slide berikutnya. Nah, di sini ada makna bebek berenang. Apa sih maknanya? Di dalam kehidupan, kita pasti memiliki momen atau apa ya, peristiwa yang dimana kita dihadapkan dengan situasi yang membuat kita merasa kacau, frustasi, stres, terus overthinking mungkin ya, atau overwhelmed dan merasa nggak baik-baik saja. Nah, pasti dalam satu hari itu nggak mungkin kalian itu tidak memiliki perasaan negatif. Pasti kalian memiliki perasaan negatif yang membuat kalian itu merasa down, merasa tidak percaya diri, merasa meragukan diri sendiri, merasa aku sudah tidak berharga dan lain sebagainya. Entah itu masalah dalam sekolah atau dalam kegiatan di rumah atau di luar rumah. Seperti itu. Dan pada kenyataannya, seringkali kita itu tidak mampu untuk mengungkapkan semua rasa itu kepada orang lain. Jadi,
Misalnya saking banyaknya nih yang kalian rasakan, frustasi, stres, bingung, sampai kalian itu tidak tahu bagaimana cara mengekspresikan perasaan itu kepada orang lain. Ya, orang lain itu bisa teman dekat, bisa keluarga, bisa pacar, bisa siapalah itu yang mungkin kalian anggap kalian itu percaya pada orang itu. Oke, begitu itu makna dari bebek bebek berenang ya. Nah, semua perasaan itu makin makin tertahan ketika kita melihat orang lain yang selalu terlihat baik atau lebih susah daripada kita. Ya, jadi misalnya nih kalian itu aslinya tidak baik-baik saja, tapi saat kalian melihat orang itu happy, kalian jadi ikut merasa happy atau pura-pura happy, pura-pura senang, pura-pura fun, enjoy di dalam situasi itu. Pada akhirnya kalian tidak bisa nih yang namanya mengungkapkan perasaan kalian bahwa kalian itu sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Nah, dari situlah kemudian kita berpura-pura tenang dan seakan-akan seolah-olah itu tidak akan terjadi apa-apa atau enggak tidak terjadi apa-apa. Nah, dengan analogi yang seperti itu, ini yang dinamakan mengenai fenomena dark syndrome. Paham sampai sini? Jadi saat kalian merasa tidak baik-baik saja, tapi kalian mencoba untuk okay, I'm fine, okay, I'm okay, aku tidak apa-apa. Tapi bahaya, ya. Itu mengenai dark syndrome. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di slide ini Ibu akan menjelaskan mengenai dark syndrome itu bisa terjadi karena apa sih? Di sini ada 5 poin. Yang pertama, itu karena permasalahan lingkungan. Kedua, itu gaya parenting atau gaya mendidik anak, gaya orang tua dalam mendidik anak. Ketiga, itu kesulitan ekspresi diri. Dan yang keempat, itu pengaruh medsos. Kelima adalah perasaan sendiri atau perasaan diri sendiri. Nah, yang pertama itu permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan ini bisa bermacam-macam ya. Contohnya nih, Budian ambil contoh salah satunya. Misalnya nih di lingkungan kalian, di lingkungan rumah kalian, atau lingkungan teman ya, atau pergaulan. Di situ kalian saat sedang berkumpul, kalian merasa tidak baik-baik saja, ataupun saat itu teman-teman kalian, ya, itu tuh seperti gini. Aku punya loh barang baru yang ini. Satunya bilang, oh ya aku juga punya kok. Gitu. Dari situ berusaha untuk menunjukkan bahwa aku memiliki barang ini loh dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kalian tidak bisa tuh menunjukkan barang itu, ya, karena kalian mungkin belum mampu untuk membeli barang itu, sehingga suatu hari kalian memberi barang itu tapi dengan terpaksa. Ya, terpaksanya itu bisa tiba-tiba minta dana ke orang tua atau memaksakan segala cara supaya gimana nih caranya biar aku tuh bisa samaan kayak teman-temanku. Nah, itu salah satunya permasalahan dalam lingkungan. Mungkin kasus-kasus lainnya masih banyak ya, dan mungkin kalian sendiri yang menyadari bahwa oh ternyata ini pemicu dark syndrome gitu. Lalu yang kedua gaya parenting. Gaya parenting ini khusus mengenai gaya didik atau pendidikan karakter orang tua ke kalian. Jadi misalnya nih gaya parenting itu seperti ini. Kalian kalau masih online, ya kan, masih jam pelajaran tuh, tiba-tiba orang tua kalian tuh memanggil kalian, beliin ini dong dek, tolong beliin gula, tolong beliin beras, gitu. Ya namanya orang tua ya, kita kalau disuruh orang tua kan harus menurut, harus, oh iya pak, oh iya mah, gitu ya. Tapi lama-kelamaan, jika itu terjadi terus kalian merasa tidak nyaman nih, tidak nyaman, kayak ada perasaan jengkel. Nah, saat kalian merasa jengkel itu, kalian tidak bisa mengungkapkan itu ke orang tua. Bahwa, "Mah, Pah, jangan ganggu dong. Aku nih lagi belajar gitu. Tolong nanti aja ya belinya bisa nggak? Kalau memang itu darurat, nggak apa-apa sini dibeliin. Tapi kalau misalnya nggak darurat, bisa. Kira-kira bisa nggak ya dipending dulu?"
Nah itu. Dan kadang itu kan ada orang tua yang galak atau beli sekarang gitu. Dan kalian di situ merasa takut. Tapi kalian berusaha untuk baik-baik saja nih. Nah, itu yang dinamakan dark syndrome di lingkungan gaya parenting. Lalu yang ketiga itu kesulitan ekspresi. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, di saat kalian itu tidak bisa mengungkapkan ekspresi yang sesungguhnya, disitulah dark syndrome itu bekerja. Jadi kalian tidak bisa nih mengungkapkan ekspresi kalian yang sesungguhnya, itu namanya dark syndrome. Oke. Lalu pengaruh medsos. Terkadang orang itu saat mengupload sebuah foto atau video di media sosial itu, apapun itu media sosialnya, itu kelihatannya bahagia ya kan fotonya. Ada yang senyum, ada yang ketawa, ada yang apalagi ada yang bercanda dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya saat foto itu terjadi itu sebenarnya tidak bahagia orang itu. Jadi seperti pura-pura bahagia. Pada realitanya itu tidak bahagia. Nah, pada realitanya orang itu memiliki problem sendiri atau masalah sendiri. Lalu yang kelima itu ada perasaan sendiri. Perasaan sendiri itu seperti kalian itu tidak mampu mengenal diri sendiri atau enggak. Aku merasa udah enggak berharga nih. Enggak ada nih yang sayang sama aku. Enggak ada nih yang mau perhatian sama aku. Dan dari situ kamu merasa diri kamu itu sendiri. Padahal sejujurnya dan sebenarnya kalian itu tidak sendiri. Ya, sesendiri-sendirinya kalian. Ya, Tuhan itu selalu ada buat kalian. Paham? Jangan sampai kalian merasa sendiri lalu kalian hilang arah, hilang tujuan. Itu bahaya. Bagi yang masih punya keluarga, ya anggaplah keluarga itu sebagai obat kalian saat kalian merasa frustasi, kecewa, stres, ataupun bagi yang punya teman dekat atau pasangan, itu juga bisa. Ya, jangan merasa diri kalian itu merasa sendiri, karena kalau kalian sudah merasa sendiri, dark syndrome di situ muncul dan dark syndrome itu memiliki dampak yang lumayan besar saat kalian tidak bisa mengontrol. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, gimana sih caranya supaya kita lebih aware? Gimana ya caranya? Di sini ada 3 poin. Yang pertama, fokus dengan kebutuhan kita. Ya, kita harus fokus nih sama kebutuhan kita. Kira-kira kita tuh butuhnya apa ya? Terus refleksi diri. Refleksi diri itu menilik diri, cerminan diri. Bagaimana aku, kapan aku merasa bahagia, di saat apa aku merasa momen itu bahagia, kapan aku merasa sedih dan alasan aku sedih itu karena apa yang perlu aku kembangkan, apa yang perlu aku tumbuhkan nantinya, dan lain sebagainya. Nah, notopeng ini seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan. Jika kalian merasa tidak baik-baik saja, tunjukkanlah perasaan kalian. Ya, jangan merasa tidak baik-baik saja kalian happy, haha, ketawa dan lain sebagainya. Ceritalah pada orang yang mungkin kalian percaya. Saat kalian sudah bercerita begitu, pada akhirnya kan kalian merasa di sini itu sedikit ringan ya perasaannya. Nah, tapi kalau kalian tidak cerita, kalian akan pasang topeng itu secara terus-menerus dan itu mau sampai kapan pasangnya? Apakah nyaman saat kalian itu bermuka topeng, topeng 1, 2, atau 3? Ya, begitu. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, masih sama gimana caranya kita bisa lebih aware, yaitu selanjutnya kita harus mencintai diri kita sendiri. Kita harus mencintai diri kita sendiri, barulah kita mencintai orang lain. Kita harus menyayangi diri kita sendiri, barulah kita menyayangi orang lain. Yang tahu bahagia kita adalah kita sendiri, diri sendiri, bukan orang lain. Bahagia versi Budian dengan kalian itu beda. Ya, jadi tidak bisa disamakan. Itu yang namanya mencintai diri sendiri. Jangan menyakiti diri sendiri. Oke, lalu selanjutnya itu ada me time. Me time itu ambillah waktu sendiri untuk kalian bersenang-senang. Contohnya si A nih senang-senangnya
suka perawatan diri gitu kan. Tapi si B tidak suka perawatan diri, me time-nya tuh dengan main game. Nah, itu yang dinamakan me time. Kita harus recharge. Recharge itu seperti kita mengecas ulang motivasi atau semangat kita, ya nak ya. Sama seperti HP. HP kalau sudah lowbat, baterainya, daya baterainya habis atau kosong, itu kan perlu untuk dicas. Nah, sama kita sebagai manusia, sebagai pribadi yang berharga, kita harus bisa mengecas ulang semangat kita dengan cara apapun itu, selagi itu tidak merugikan orang lain dan juga diri sendiri, silahkan ya. Itu namanya me time. Me time itu perlu penting dibawahi. Me time itu perlu ya. Lalu yang ketiga itu tidak membandingkan diri, tidak membandingkan diri dengan orang lain. Si A dan si B itu adalah dua pribadi yang berbeda. Jangan terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang itu memiliki keunikan masing-masing. Setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ayo kita saling menghargai diri kita dan juga orang lain. Ya, beda kepala, beda karakter. Tidak mungkin dua kepala itu satu karakter. Itu sangat-sangat berbeda. Jadilah versi terbaik menurut dirimu, bukan orang lain. Yang tahu kamu merasa nyaman, bahagia ya dirimu sendiri. Ya. Pahamilah bahwa terkadang apa yang kita lihat sepenuhnya itu tidak semuanya benar. Semakin ibarat kata semakin emosinya itu ditumpuk, maka akan meledak di kemudian hari. Jadi jangan sampai dark syndrome ini membuat kalian itu tidak bisa mengontrol diri. Hati-hati ya. Kalau merasa tidak baik-baik saja, ungkapkanlah. Berdoa ya. Bercerita kepada keluarga atau teman atau mungkin budian yang kalian anggap percayalah. Ya, itu mengenai Dark Syndrome. Jika nanti ada pertanyaan lebih mengenai Dark Syndrome, boleh chat personal ke Budian. Mungkin segitu dulu materi dari Budian. Lebih dan kurangnya Budian mohon maaf jika Budian ada salah tutur kata, salah kalimat, ataupun salah dalam pemaparan materi. Terima kasih untuk perjumpaan hari ini. Kita akan kembali lagi di materi selanjutnya yang kalian pilih. Oke, thank you. Bye-bye.